Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga kan. Ada ketika mereka main bunga. Menteri Keuangan harus connect dengan Menteri Dalam Negeri. Siapa yang menikmati bunga uang Pemda yang mengendap ini? Iya, dari zaman Sri Mulyani masalahnya selalu sama, dana mengendap di daerah itu cukup besar, tapi tidak ada solusi konkret untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah. Bangsa ini bukan kekurangan dana, tapi kekurangan nyali buat jujur dan berubah. Akhir-akhir ini, satu nama lagi jadi headline di mana-mana. Purbaya Yudisadewa. Nama yang katanya bisa bikin beberapa pejabat nggak bisa tidur nyenyak. Menteri Keuangan yang bicaranya belak-belakan, datanya konkret, dan keberaniannya beda kelas. Tapi coba perhatiin, makin kesini nih, makin banyak pejabat yang mulai gerah sama langkah-langkah Purbaya. Tapi justru di situ menariknya, dia bukan menteri biasa, bukan orang partai. Sekarang Purbaya seolah menjelma menjadi simbol perubahan di tengah sistem yang sudah nyaman sama status quo. Purbaya versus everybody. Kita cek now. Defisit anggaran sering banget kita dengar sebelumnya. Kesannya itu kayak keuangan negara tipis banget. Tapi coba lihat fakta yang dibuka sama Pak Purbaya. Ada ratusan triliun dana yang mengendap di Pemda. Purbaya nunjukin kalau defisit itu karena sistem pemantauan keuangan yang lemah. Dana mengendap nggak pernah diawasin. Padahal disitulah uang untuk rakyat bersembunyi. Jadi kalau dari 200 triliun dana yang dari Bank Indonesia, dana pemerintah juga sebenarnya, itu pindahkan ke bank-bank BUMN. Kemudian beberapa dana tidak terserap di Pemda yang lambat, itu juga ada rencana ditarik. Jadi memang lebih dari 500 triliun rupiah, itu sebenarnya ada uang yang salah alokasi. Jadi itu artinya apa? Itu artinya memang betul bahwa ada uang yang sangat besar, dan uang yang besar ini itu sebenarnya cukup untuk mensejahterakan masyarakat tambahan. Mau buat bantuan sosial bisa, mau buat 3 juta rumah bisa. Nah, problemnya adalah anggaran yang sangat besar ini itu kemudian tertutup oleh upaya pemerintah nambah utang terus. Akhirnya utang baru terus, sehingga uang tadi akhirnya menjadi uang yang mubazir. Yang harusnya segera dibelanjakan biar dorong ekonomi, tapi sebagian uang yang ditarik-tarik tadi itu belum tentu kembali lagi kepada rakyat. Nah, gitu. Karena sebagian digunakan untuk bayar bunga utang yang nilainya 530 triliun rupiah per tahunnya. Dari data ini, uang Pemda yang mengendap totalnya ada 234 triliun rupiah. Nominal uang mengendap di DKI Jakarta itu ada 14,68 triliun. Kalau bisa uang ini dibagi ke penduduk Jakarta yang jumlahnya 10,6 juta jiwa, ini satu warga Jakarta itu bisa dapat uang 1,4 juta rupiah. Jawa Timur 6,84 triliun. Kalau untuk perbaikan pendidikan, angka sebesar ini bisa buat bangun 680 sekolah dan menambah kesejahteraan guru honorer. Belum lagi bunganya, karena rata-rata uang Pemda yang mengendap disimpan di deposito. Pertanyaannya, siapa yang menikmati bunga uang Pemda yang mengendap ini? Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga kan. Saya nggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah pemerintahan atau yang lain. Tapi biasanya setahu saya sih bank kan ngasih kode yang clear. Kalau uang pemerintah ya uang pemerintah kan. Saya kan periksa nanti. Tapi itu kodenya kode apa, Pak? Kode uang pemerintah. Ada ketika mereka main bunga. Dari data Pak Purbaya, mulai dibantah sama beberapa kepala daerah. Salah satunya Bapak Aing. Habis cek sana-sini, Kang Deddy mulai kasih saran ke Pak Purbaya. Menteri Keuangan harus connect dengan Menteri Dalam Negeri. Karena laporan keuangan Pemprov itu masuk ke sistem data SIPD-nya Menteri Dalam Negeri. Nah sekarang Menteri Keuangan harus connect. Biar Menteri Keuangan bisa baca data harian pemerintah, kabupaten, kota, dan provinsi. Sehingga nanti dikasih alarm dalam sistemnya. Jadi kalau belanjanya terlalu lambat, kasih alarm. Suruh bunyi itu, kasih tanda apa, itu gampang yang begitu. Kepala daerah lain yang juga mulai gerah sama data Menkyu, ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kita dengerin penjelasan Bu Gubernur ini. Nah, kenapa deposito aturannya begitu?
Nah, ada juga yang ke rekening giro. Rekening giro kita 1,6 itu cash flow. Itu untuk belanja rutin, belanja pegawai 1,6. Tapi kita sampai Desember kebutuhannya 1,8. Bukan mana nenggone rekening giro kanggo bayar pegawai. Pegawai dibayar ora. Lah terus duit salandi kan nggak boleh masuk di safety box kantor, itu nggak boleh ya di rekening giro. Nah yang deposito aturannya memang begitu karena dia nggak boleh dipakai sampai PAPBD ketok palu. Ini sudah saya jelaskan ke Pak Menteri Keuangan. Oke, terus bunganya kemana, Bu? Buat siapa? Buat apa? Sebagai rakyat nih, kita punya hak untuk mendapatkan transparansi anggaran. Tindakan Purbaya membuka kebiasaan yang selama ini dianggap normal bahwa dana mengendap itu biasa-biasa aja. Purbaya seolah mau ngirim pesan kalau uang negara nggak boleh dianggurin. Karena setiap rupiah yang diam adalah pertumbuhan yang tertumbuh. Selain soal dana Pemda yang mengendap, Purbaya juga bilang nggak akan mau bayar utang bus. Kenapa proyek yang sudah dikelola BUMN masih menggerus anggaran APBN? Terkait WOS, Pak, pembayaran menggunakan APBN itu. Oh, saya nggak tahu, katanya itu kan WOS sudah dikelola oleh Nantara kan. Nantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Sindiran ini langsung jadi bahan hangat kabinet karena secara terbuka Purbaya menolak keras penggunaan APBN untuk Wush. Akhirnya KCIC dan Cina setuju untuk restrukturisasi utang kereta cepat jadi 60 tahun sampai 2085. Terus apa kata Purbaya? Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Kalau menyaksikan, kalau mereka udah putuskan udah bagus. Top. Tim restrukturisasi itu nanti dari Kemenku juga tuh gimana Pak? Iya. Gimana? Tim yang pemerintahnya nanti bakal dari pemerintah dari Kemenku. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Kerja-kerja Pak Purbaya memang masih terlalu dini untuk disebut sukses. Tapi satu hal yang jelas, apa yang sudah dilakukan Pak Purbaya sudah membuka mata banyak orang. Ternyata selama ini kita ini bukan negara miskin. Kita negara yang kaya banget. Uangnya ada dan banyak banget. Cuma nggak kelihatan aja. Bayangin aja nih, dari Badan Gizi Nasional ada 70 triliun dana yang nggak terserap dan akhirnya dikembalikan ke negara. Dari Pemda ada 234 triliun dana mengendap di bank. Belum lagi saldo anggaran lebih 200 triliun yang disebar ke bank-bank himbara. Totalnya lebih dari 500 triliun rupiah. Ini kan bukan angka kecil. Ini uang rakyat yang harusnya bisa jadi jembatan, bisa jadi sekolah, sampai naikin gaji guru. Pertanyaannya, kalau uang sebanyak ini ada, kenapa rakyat masih susah? Kenapa sih informasi begini nggak pernah diungkap sebelum-sebelumnya? Siapa yang selama ini diuntungkan dari nggak bergeraknya uang rakyat ini? Ada kong kali kong yang terjadi antara oknum-oknum Pemda yang menempatkan dana Pemda di bank-bank tertentu, di giro deposito. Nah, penempatan-penempatan inilah yang kemudian rentan. Ada success fee, ada gratifikasi, sehingga ada oknum-oknum yang diuntungkan. Karena jelas dong, dia akan milih bank mana nih yang bunganya paling menarik. Nah, tentunya kan sama aja kalau kita mencari nasabah bank, masa kita nggak dapat success fee? Nah, itu juga terjadi. Nah, gratifikasi itulah yang harus ditemukan, dicari. Iya, dari zaman Sri Mulyani masalahnya selalu sama, dana mengendap di daerah itu cukup besar, tapi tidak ada solusi konkret untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah. Hari-hari ini nama Purbaya jadi media darling, jadi netizen darling. Muncul di mana-mana, jadi headline dan jadi bahan obrolan. Tapi di balik popularitas itu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar pemberitaan. Purbaya lagi membuka sesuatu yang selama ini ditutup rapat oleh sistem. Tempat bersembunyinya kebiasaan mendiamkan uang rakyat yang entah siapa yang dapat keuntungan dari perilaku ini. Dan begitu Purbaya mulai bicara, kita mulai lihat faktanya.
Bangsa ini bukan kekurangan dana, tapi kekurangan nyali buat jujur dan berubah. Demikian Cek No kali ini. Saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka.